perkenalkan saya Sanendia Swin dari Prodi Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menyampaikan mengenai menu diet pada pasien gastritis. Yang pertama ada pengertian gastritis. Gastritis merupakan gangguan lambung akibat adanya peradangan pada mukosa lambung. Selanjutnya ada syarat diet pada pasien gastritis. Yang pertama, asupan karbohidrat dan protein cukup. Yang kedua, asupan lemak dibatasi. Yang ketiga, makanan rendah serat dan tidak mengandung gas. Yang keempat, makanan mudah dicerna, porsi kecil dan diberikan sering. Dan yang terakhir, tidak mengonsumsi banyak susu dan bumbu yang tajam. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencuci tangan menggunakan sabun sebelum mengolah makanan. Menu yang pertama adalah bubur nasi. Bahan yang digunakan dalam pembuatan bubur nasi satu porsi ada beras sebanyak 40 gram dan air secukupnya. Langkah pertama adalah kita harus mencuci beras dengan bersih. Jika sudah bersih, kita bisa memasukkan beras dan air pada panci. Masak beras pada api sedang dan selalu mengaduk beras hingga lembek dan matang. Jika sudah matang, kita bisa menyajikan bubur pada mangkuk. Nah, berikutnya ada nilai gizi bubur nasi. Satu porsinya mengandung 140 kilokalori dengan karbohidrat 32 gram dan protein 3 gram. Menu yang kedua ada sayur bayam bening. Bahan yang digunakan dalam pembuatan sayur bayam bening satu porsi ada bayam setengah ikat, wortel seperempat buah, bawang merah 1 siung, bawang putih 1 siung, temu kunci 1 ulas kecil, garam secukupnya, dan gula secukupnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memotong wortel, bawang merah, bawang putih, dan temu kunci. Selanjutnya kita merebus air hingga mendidih. Lalu masukkan bawang merah, bawang putih, dan temu kunci, lalu masukkan potongan wortel, dan yang terakhir adalah masukkan bayam. Jangan lupa untuk masukkan garam dan gula serta aduk sayur. Jika sudah matang, kita bisa menyajikan sayur bayam pada mangkuk. Berikut merupakan nilai gizi sayur bayam bening. Satu porsinya mengandung 50 kilokalori dengan karbohidrat 11 gram, serat 1 gram, dan protein 3 gram. Menu yang ketiga ada tahu daging kukus. Berikut merupakan resep tahu daging kukus 2 porsi. Yang pertama ada tahu putih 2 buah, 1 buahnya 35 gram, ada seperempat batang daun bawang, daging sapi cincang 2 sendok makan, kaldu bubuk secukupnya, dan lada bubuk secukupnya. Langkah pertama adalah memotong halus daun bawang. Setelah itu menghaluskan tahu. Setelah tahu halus, kita bisa mencampur tahu dengan daging cincang, daun bawang, kaldu bubuk, dan lada bubuk hingga rata. Setelah adonan tercampur rata, kita bisa mencetak adonan tahu kukus pada cetakan dan jangan lupa untuk dipadatkan. Langkah selanjutnya adalah mendidihkan air untuk mengukus tahu. Jika sudah mendidih, kita dapat mengukus tahu selama 20 menit. Jika sudah, kita bisa mengangkat dan mendinginkan tahu pada piring. Ketika sudah dingin, kita bisa menyajikan tahu pada piring. Berikutnya ada nilai gizi tahu daging kukus dengan satu porsi berat 35 gram dan kalori 60 kilokalori dengan lemak 3,5 gram, karbohidrat 2 gram, serat 1 gram, dan protein 6 gram. Menu yang keempat adalah buah pisang. Di sini saya menyajikan pisang satu porsi dengan 2 buah pisang dengan berat satuannya 50 gram. Di sini saya memotong pisang agar memudahkan pasien untuk mengonsumsinya. Nah, ini merupakan nilai gizi pisang dengan satu porsi 100 gram dan kalori 90 kilokalori dengan total karbohidrat 23 gram, serat 3 gram, dan protein 1 gram.
Nah, berikut adalah tampilan menu pada diet pasien gastritis. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.